Kalau non-Kristen pamer ayat, begini menyikapinya. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Allah Gaifu. Dalam Bingkai Indonesia Pancasila, saya ingin memberi nasihat lah ya, memberi solusi. Kalau dari pihak non-Kristen itu pamer ayat, ya, pamer ayat udah gitu nentang-nentang Alkitab, ya, kontra terhadap ayat-ayat Alkitab, lalu mengobok-obok, mengolok-olok Alkitab, satu-satunya kitab suci. Pamer ayat, mereka itu pamer ayat. Terus gimana kita menyikapinya? Yang disebut non-Kristen itu termasuk Yudaism, termasuk Tritunggal. Semua gereja Tritunggal itu non-Kristen. Juga termasuk Kedar Arab, juga termasuk 4.300 agama-agama dunia lainnya. Dalam Bingkai Indonesia Pancasila saya akan memberi solusi. Pertama, jika mereka pamer ayat, ya, tanyakan dulu, tolong dong sebelum kamu pamer ayat, buktikan kitabmu kitab suci. Syarat kitab suci harus ditulis oleh nabi. Sampai kiamat mereka tidak bisa membuktikan. Makanya mereka akan diam. Sebelum kalian pamer ayat, ya, buktikan kitabmu kitab suci. Orang-orang Yudaism dan Tritunggal akan pamer ayat Beresit bara Elohim katanya. Buktikan kitabmu kitab suci, ditulis oleh nabi. Nabi siapa? Nabi Musa. Musa nggak pernah kenal Elohim. Elohim itu bukan tulisannya Musa. Beresit bara Elohim, bukan Musa yang nulis. Itu Musa abal-abal, kalian jiplak itu orang-orang Farisi. Ya, atau Archika Hologos Masiteos, Yohanes 1 ayat 1, itu bukan tulisannya Rasul Yohanes, itu tulisannya Santo Yohanes. Santo Yohanes penyembah Tritunggal. Ayo. Yang kedua, ya, kitab yang gugur tidak bisa dipakai untuk dalil. Ya, jadi tidak bisa, ya. Tidak bisa menurut Kejadian 1 ayat 1. Ya, dari terserahlah dia sebut apa. Beresit bara Elohim. Nggak pernah ada Elohim. Itu ngarang itu Elohim itu. Atau Sema Adone Elohim itu nggak pernah ada itu Adone. Atau ya tadi yang itu ya, Archika Hologos Masiteos, nggak pernah ada itu. Hologos, aku, Deskalos, dan Kurios, nggak pernah ada kayak begitu. Ya, tidak bisa untuk dalil, ya, yang sudah gugur tidak memenuhi syarat kitab suci tidak bisa untuk dalil. Kemudian yang ketiga, tidak bisa untuk ngelawan Alkitab, satu-satunya kitab suci. Anda nggak bisa membuktikan kitabmu kitab suci toh, gugur. Lalu kalian pakai dalil kowar-kowar, lalu kalian pakai ngelawan kitab suci, kagak bisa. Ya. Yang keempat, harus berani toleransi, wes diakui saja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang berani berdebat dengan pendeta HTD membahas, ya, membahas kitab mereka. Aku juga jawabannya sederhana, mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya Pak, kita bahas yuk, kita TikTok yuk, bahas kitab suci Anda dengan kitab suci kami. Tolong buktikan dulu kitabmu kitab suci, harus ditulis oleh nabi. Bisa buktiin nggak? Nggak. Kalau nggak ya mohon maaf. Aku nggak mau berdebat dengan kitab yang gugur, tidak memenuhi syarat kitab suci. Begitu caranya. Langsung diem dia. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ya memang seperti itu ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, wes diimani saja ya. Nggak usah berkoar-koar ya, pamer-pamer ayat. Ya, sebelum kalian pamer, buktikan dulu kitabmu memenuhi syarat kitab suci. Sebab firman-Mu pelita bagiku, sebab firman-Mu kebenaran.
seturutlah pada firman Tuhan, jangan pernah menyangkal namanya. Sembahlah Yesus, sumber firman Allah, sebab Dia Allah, Allah segala Allah. Pujilah Yesus, Tuhan Allah, Alfa Omega, selama-lamanya. Jadi dalam Bingkai Indonesia Pancasila, sebelum kalian pamer ayat, mbok dicek dulu, buktikan kitabmu memenuhi syarat kitab suci. Harus ditulis oleh nabi dan atau rasul. Sampai kiamat kamu nggak bisa buktikan. Mending toleransi. Ya, apalagi ayat-ayat kitabmu dipakai ngelawan Alkitab, satu-satunya kitab suci. Kagak pernah bisa. Ya, kitab suci itu divine, ya. Ya, ditulis oleh 26 nabi itu perjanjian lama, ditulis oleh 8 rasul itu perjanjian baru. Itu memenuhi syarat kitab suci. Ya. Buktikan dulu kitabmu memenuhi syarat kitab suci. Kalau nggak bisa ya sudah, toleransi saja. Ya. Gitu ya. Jadi kalau ada orang pamer ayat, apalagi ayat ini dipakai untuk nyerang-nyerang Alkitab, cara ngatasinya gitu saja, diem dia, nggak berkutik ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya, amin.